Untuk mengisi tabel pertama, yang harus kita lakukan adalah menempel tabel yang sudah kita salin seperti ini. Nah, untuk menghitung total, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita pilih dari bulan Januari sampai April di deret pertama. Kita pilih enter. Dan selanjutnya seperti itu. Dan untuk menghitung rata-rata, kita pakai rumus sama dengan average. Lalu kita pilih dari bulan Januari atas sampai ke bawah. Seperti ini, kita enter. Dan selanjutnya seperti itu. Dan untuk nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Lalu pilih dari Januari sampai ke bawah, kita enter. Nah, ini jumlahnya seperti ini ya. Lalu untuk menghitung nilai tertinggi, kita bisa pakai rumus sama dengan max. Pilih seperti tadi dari bulan Januari sampai ke bawah, enter. Dan untuk menghitung jumlah data, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count. Lalu kita pilih dari atas sampai bawah, seperti ini, kita enter. Dan selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil jika sudah diisi semuanya ya. Seperti ini. Lalu kita pencet checklist, tambah sheet. Untuk menghitung tabel kedua sama seperti tadi. Yang pertama kita salin tabel, tempel, lalu kita tinggal isi seperti ini nih. Untuk menghitung lama kerja, kita masukkan rumus sama dengan jam istirahat dikurang jam masuk pertama. Jam istirahat dikurang jam masuk pertama ditambah jam keluar dikurang jam masuk kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang kedua juga sama dengan kita masukkan jam istirahat dikurang jam masuk pertama lalu ditambah jam keluar dikurang jam masuk kedua. Seperti ini. Untuk upah per jam kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung tarif upah per jam dikali kita buka kurung lama kerja dikali 24 jam. Tutup kurung lagi. Mungkin ini bisa kita kunci dulu seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu yang kedua juga sama. Kita masukkan sama dengan kita masukkan upah per jam dikali lama kerja dikali 24 jam. Kita tutup kurung lagi. Nah, ini bisa kita kunci. Lalu kita enter. Tunggu sebentar ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Untuk menghitung upah harian sama seperti tadi. Sama dengan kita masukkan upah harian. Kita buka kurung dulu. Dikali lama kerja
Nah, untuk ini kita kali lama kerja. Bisa kita sama dengan dikali lama kerja dikali 24. Kita buka kurung dulu. Lalu ini bisa kita kunci. Sebentar. Mungkin seperti ini hasilnya. Lalu kita simpan dan tambah sheet ketiga. Untuk sheet ketiga sama seperti tadi. Kita bisa salin dulu tabelnya. Lalu kita tempel. Nah, seperti ini. Untuk tabel 3. Untuk menghitung total biaya sewa, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita bisa masukkan ini lalu dikali lama sewa dikali 12. Enter. Nah, seperti ini totalnya. Lalu ini bisa kita lanjutin seperti itu. Untuk uang muka, kita bisa menggunakan total sama dengan kita masukkan total biaya, lalu kita kali lama sewa, sama dengan kita masukkan total biaya, kita kali lama sewa, lalu kita kali 40%. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk menghitung sisa pembayaran, kita bisa menggunakan rumus sama dengan total biaya sewa dikurang uang muka. Nah, seperti ini hasilnya. Ini bisa kita lanjuti seperti itu. Jika sudah diisi semua, seperti ini hasilnya. Lalu kita simpan, tambah sheet keempat. Untuk mengisi tabel 4, sama seperti tadi. Yang pertama, kita bisa masukkan rumus sama dengan buka kurung, kita masukkan pokok pinjaman ditambah pokok pinjaman dikali dengan bunganya, lalu dikali dengan jangka waktu. Kita tutup kurung, dibagi bunganya sama dengan kita buka kurung, masukkan pinjaman ditambah pokok pinjaman dikali dengan bunga dikali dengan jangka waktu, tutup kurung, dibagi dengan jangka waktu dibagi dengan 12. Seperti ini hasilnya. Yang lain juga sama seperti itu. Sebentar, kita lanjutkan dulu. Kita masukkan sama dengan kita pakai kurung, masukkan pokok pinjaman ditambah pokok pinjaman dikali dengan bunga dikali
jangka waktu. Kita tutup, bagi 12 dibagi kita bagi dengan jangka waktu lalu dibagi 12. Ini 13. Dibagi 12. Seperti ini hasilnya. Lalu yang ini juga sama. Kita masukkan sama dengan buka kurung, masukkan pokok pinjaman, ditambah pokok pinjaman, dikali dengan bunga, dikali dengan jangka waktu, tutup kurung, dibagi dengan jangka waktu, dibagi dengan 12. Seperti ini hasilnya. Yang lain juga sama. Sebentar, aku lanjutin dulu ya. Sudah diisi semua. Jika sudah diisi semua, hasilnya seperti ini. Lalu kita simpan, tambah shirt. Nah, ini hasil dari tabel 4, seperti ini. Lalu, kita tambah shirt seperti ini. Nah, ini untuk tabel 5. Sama seperti tadi, kita bisa salin dulu tabel yang mau kita isi. Sebentar. Nah, ini tabel 5. Kita bisa salin. Kita kembali ke spreadsheet. Lalu kita tempel. Nah, seperti ini. Untuk menghitung rata-rata, kita bisa masukkan rumus sama dengan average, lalu buka kurung, kita masukkan nilai agama sampai ini. Tutup kurung. Nah, rata-ratanya itu seperti ini ya. Yang ini juga sama dengan average. Masukkan dari nilai agama sampai nilai TIK, lalu kita enter. Yang ini juga sama dengan average. Nah, ini bisa kita enter. Sama dengan average, kita masukkan nilai ini sampai TIK. Nah, kita lanjut ke keterangan. Keterangan bisa menggunakan rumus sama dengan IF. Lalu kita bisa masukkan rata-rata. Kita masukkan 76. Lalu titik koma. Kita masukkan tuntas. Lalu titik koma lagi. Kita masukkan remedial. Kita tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Yang ini juga sama, masukkan sama dengan IF. Kita masukkan rata-ratanya. Lalu kita masukkan seperti ini. Kita masukkan 76. Lalu kita masukkan tuntas. Titik koma. Remedial. Enter. Yang ini juga sama, kita masukkan
rumus sama dengan IF, masukkan rata-rata, lalu kita masukkan ini, 76, titik koma, tanda ketik, tuntas, tanda ketik lagi, titik koma, tanda ketik, remedial, tanda ketik. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini juga sama. Kita masukkan rumus sama dengan IF. Kita masukkan rata-rata. Lalu kita masukkan tanda ini. Masukkan 76. Titik koma. Masukkan tanda ketik. Tuntas. Dan titik koma. Tanda ketik. Remedial, tanda ketik, enter. Nah, seperti ini. Dan untuk menghitung predikat, kita bisa menggunakan rumus sama dengan IFS, masukkan rata-rata sama dengan 100, titik koma, istimewa, tanda ketik, lalu kita masukkan koma, masukkan rata-rata, kita masukkan tanda seperti ini, kita masukkan sama dengan 70, kita masukkan tanda ketik baik, kita masukkan titik koma, lalu masukkan rata-rata, masukkan tanda seperti ini, 70, titik koma, tanda ketik, cukup, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua juga sama seperti tadi. Kita masukkan sama dengan IFS. Kita masukkan rata-rata nilai. Lalu sama dengan kita masukkan 100, titik koma, tanda ketik, istimewa, tanda ketik, tanda koma, lalu kita masukkan rata-ratanya, kita masukkan tanda seperti ini, lalu sama dengan masukkan 70, titik koma, kita masukkan tanda baik, tanda ketik, lalu baik, titik koma, masukkan rata-rata, masukkan tanda seperti ini, lalu 70, titik koma, cukup, enter. Nah, untuk yang lain juga sama seperti itu. Kita masukkan sama dengan IFS, masukkan rata-rata sama dengan 100, titik koma, tanda ketik, istimewa, tanda ketik, koma, rata-rata, lalu kita masukkan sama dengan 70, titik koma, tanda ketik, baik, lalu masukkan tanda koma, masukkan nilai rata-ratanya lagi, masukkan tanda seperti ini, 70, titik 2, cukup, enter. Nah, seperti ini.
Yang ini juga sama, masukkan sama dengan IFS, masukkan nilai rata-rata sama dengan 100, titik koma, istimewa, tanda ketik, koma, rata-rata, masukkan tanda seperti ini, lalu sama dengan 70, titik koma, baik, masukkan titik koma, rata-rata, masukkan tanda seperti ini, 70, titik koma, tanda ketik, cukup, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita simpan, tambah sheet ke-6. Untuk mengisi tabel 6, kita bisa sama seperti tadi. Yang pertama kita tempel tabel. Nah, seperti ini. Untuk menghitung jenis filmnya, sebelum mengisi tabel 5, sebelum mengisi tabel 6, kalian bisa membuat keterangannya dulu di bawah seperti ini. Nah, kalian bisa mengisi jenis film sesuai yang kalian mau dan juga harga-harganya ya seperti ini. Untuk mengisi harga karcis, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan lookup. Lalu kalian masukkan jenis karcis, titik koma, kita masukkan ini tabelnya, lalu titik koma, masukkan 2 dan titik koma 0 sama dengan, nah nih betul ya, harga karcis B itu 11.000. Untuk yang ini juga sama, kalian bisa masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu kalian masukkan jenis karcis, titik koma, masukkan jenis karcis, lalu enter. Titik koma lagi, kita masukkan 1, titik koma 0, 2, masukkan 2. Dan yang ini juga sama dengan VLOOKUP, masukkan jenis karcis, titik koma, nah kita masukkan tabel ini, lalu titik koma 2, titik koma 0, dan kita enter. Nah, betul harganya seperti ini ya, 15.000 untuk jenis karcis C. Yang ini sama seperti yang tadi, kita masukkan sama dengan VLOOKUP, masukkan jenis karcis, masukkan titik koma, lalu masukkan tabel ini. Yang ini. Sekarang yang ini. Ini titik koma ya. Lalu kita masukkan tabel yang ini. Masukkan titik koma
2,0. Kita masukkan tutup kurung dulu. Nah, seperti ini ya hasilnya. Untuk menghitung hasil penjualan, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan masukkan harga karcis, lalu dikali jumlah karcis terjual. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama, masukkan sama dengan harga karcis dikali jumlah karcis terjual. Yang ini juga sama, masukkan sama dengan harga karcis dikali dengan jumlah karcis. Yang ini juga sama, kita masukkan sama dengan harga karcis dikali jumlah karcis terjual, enter. Nah, seperti ini. Untuk menghitung penjualan bersih, kita bisa menggunakan rumus sama dengan masukkan hasil penjualan dikali, kita buka kurung dulu, kita masukkan pajak tontonan, lalu ditambah bonus karyawan, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya penjualan bersih. Nah, yang ini juga sama, kita masukkan sama dengan hasil penjualan dikali, lalu kita buka kurung, masukkan pajak tontonan, ditambah bonus karyawan, tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ketiga juga sama, kita masukkan sama dengan hasil penjualan, lalu dikali, kita buka kurung, pajak tontonan, ditambah bonus karyawan, tutup kurung, enter. Yang ini juga sama dengan hasil penjualan dikali, buka kurung, pajak tontonan, ditambah bonus karyawan, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya tabelnya. Ini sudah selesai. Lalu kita simpan. Lanjut tabel ke-7. Untuk menghitung tabel 7 juga sama seperti ini. Yang tadi kita harus salin, tempel. Nah, lalu sekarang kita isi. Yang pertama yaitu jenis buku. Jenis buku kita masukkan rumus sama dengan lookup, lalu kita masukkan ini kode, titik koma, kita masukkan jenis buku, kita masukkan tabel yang ini, seperti ini. Lalu kita masukkan titik koma 2 titik koma 0. Nah, ini betul ya. Nah, lalu kita yang kedua juga sama. Kita masukkan sama dengan, kita masukkan rumus lookup, kita masukkan kode buku dan titik koma, kita masukkan kode buku yang ini, tabel yang ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masukkan titik koma 2 titik koma 0. Nah, seperti ini. Untuk menghitung sewa hari, kita bisa menggunakan rumus sama, yaitu lookup, lalu kita masukkan kodenya, titik koma, kita masukkan tabel yang ini, titik koma, kita masukkan 3 titik koma 0. Nah, ini hasilnya. Yang kedua juga sama, kita masukkan sama dengan
lookup, kita masukkan kodenya, lalu kita masukkan titik koma, masukkan tabel yang ini, titik koma, 3, titik koma, 0. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk menghitung biaya sewa, kita bisa menghitung dengan rumus sama dengan kita masukkan sewa per hari dikali lama pinjam, enter. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua juga sama, masukkan sama dengan sewa hari, lalu kita kali dengan lama pinjam. Nah, ini udah selesai nih. Lalu kita simpan, lanjut sheet ke-8. Nah, untuk mengisi tabel ke-8 juga sama. Kita harus menyalin tabel, dan nempel, dan lalu kita isi. Yang pertama, ada jenis mobil. Untuk jenis mobil, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita masukkan kode mobil, yaitu ini, titik koma, kita masukkan tabel ini, lalu kita masukkan titik koma, 2 titik koma, 0. Nah, ini ya guys, ini sudah diisi. Lanjut yang kedua, sama dengan VLOOKUP, kita masukkan kode mobil, lalu kita masukkan titik koma, masukkan tabel yang ini, lalu kita masukkan titik koma, 2 titik koma, 0. Seperti ini. Yang ketiga juga sama, masukkan sama dengan VLOOKUP, masukkan kode mobil, titik koma, kita masukkan tabel, titik koma, 2 titik koma, 0, enter. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kita masukkan tarif per jam. Tarif per jam kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu kita masukkan kode mobil, kita masukkan kode mobil, lalu kita masukkan tabel yang ini, lalu masukkan titik koma, masukkan 3, titik koma, masukkan 0. Nah, ini sudah ada ya. Lalu kita yang kedua juga sama, kita masukkan sama dengan rumusnya, yaitu VLOOKUP, kita masukkan kode mobil, titik koma, kita masukkan tabel, titik koma, masukkan 3, titik koma, 0. Yang ketiga juga sama, kita masukkan sama dengan rumusnya, yaitu VLOOKUP, masukkan kode mobil, kita masukkan titik koma, lalu tabel ini, titik koma lagi, masukkan 3, titik koma, 0. Nah, ini udah keisi ya. Lalu untuk biaya semuanya, biaya sewa, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita masukkan tarif per jam dikali lama sewa. Nah, kita enter. Nah, ini seperti ini ya caranya. Yang ini juga sama, kita masukkan tarif per jam, dikali lama sewa, enter. Nah, yang ketiga juga sama dengan tarif per jam dikali lama sewa, enter. Nah, untuk diskon,
Caranya kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita masukkan kode mobil. Kita masukkan tabel jenis mobil seperti tadi. Lalu kita masukkan titik koma 4 titik koma 0. Sebentar, kita ulang ya. Untuk diskon kita masukkan sama dengan VLOOKUP. Kita masukkan kode mobil. Lalu kita masukkan titik koma, masukkan tabel ini. Kalau sudah, kita masukkan titik koma, masukkan 4 titik koma 0. Yang ini salah. Yang ini harus sampai diskon ya teman-teman, tabelnya. Nah, seperti ini sama dengan bisa kita ulang, sepertinya ini salah. Kita masukkan VLOOKUP, masukkan kode mobil, titik koma, tabel jenis mobil, lalu titik koma 4 titik koma 0. Kok bisa? Nah, ini dia tabel jenis mobil. Ini titik koma ya guys, bukannya koma. Nah, ini bisa kita masukkan. Titik koma, enter. Yang kedua juga sama, kita masukkan sama dengan rumusnya yaitu VLOOKUP. Kita masukkan kode mobil, kalau sudah masukkan kode mobil, kita masukkan titik koma, kita masukkan tabel jenis mobil seperti ini, lalu kita masukkan titik koma 4 titik koma 0. Sebentar. Mungkin ini bisa kita lewat dulu ya. Kita masukkan jumlah
jumlah bayar dulu aja. Kita masukkan sama dengan, masukkan biaya sewa dikurang titik koma sama dengan biaya sewa dikurang biaya sewa dikali mungkin diskonnya VLOOKUP kita masukkan kode mobil titik koma titik koma 4 titik koma 0. Nah, ini diskonnya sudah bisa nih. Lanjut kita ke jumlah bayar. Jumlah bayar kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu masukkan biaya sewa dikurang, masukkan ini, lalu masukkan biaya sewa dikali dengan diskon, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Yang kedua juga sama dengan biaya sewa dikurang buka kurung, biaya sewa dikali dengan diskon, tutup kurung, enter. Sama dengan biaya sewa ini dikurang ya, dikali dengan diskon. Nah, ini sudah diisi semua nih, hasilnya seperti ini ya. Lanjut kita simpan dan kita tambah insert. Nah, untuk tabel terakhir yaitu tabel 9, kalian bisa sama seperti tadi ini ditempel. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan, nah ini merek kendaraan. Kalian bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu gunakan rumus left buka kurung kode kendaraan dikurang merek kendaraan, merek mobil. Nah, seperti ini. Lalu titik 2 kita masukkan 2 lalu titik koma 0. Kita masukkan kode kendaraan dan merek mobil. Enter. Titik 2 kode kendaraan dikurang kita ulang saja ya. Nah, untuk
Untuk menghitung merek kendaraan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung, kita masukkan left, lalu kita buka kurung lagi, kita masukkan kode kendaraan, lalu kita masukkan titik 2 seperti ini. Lalu kita masukkan titik koma, kita masukkan kode kendaraan, lalu kita masukkan titik 2, kita masukkan titik koma lagi, kosong, enter. Nah, seperti ini baru benar. Kita masukkan rumusnya sama seperti ini, kita masukkan sama dengan VLOOKUP, kita masukkan left, buka kurung, kode kendaraan, titik 2, tutup kurung, lalu kita masukkan titik 2, kita masukkan kode kendaraan dan merek mobil, lalu kita masukkan titik 2, kita masukkan titik koma, lalu kosong, enter. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama dengan VLOOKUP left, ini masukkan kode mobil, titik 2, tutup kurung, titik 2, kode kendaraan dan merek mobil, titik koma, kita masukkan 2,0. Nah, yang terakhir juga sama, kita masukkan sama dengan VLOOKUP left, kita masukkan buka kurung, masukkan kode kendaraan, titik koma, masukkan 2, tutup kurung, masukkan titik koma, lalu masukkan kode kendaraan dan merek mobil, lalu kita masukkan titik koma, 2, titik koma, kosong, enter. Nah, seperti ini. Untuk tahun kendaraan, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu mid, buka kurung, kita masukkan kode kendaraan, titik koma, kita masukkan 3,3, tutup kurung, lalu kita masukkan titik koma, kita masukkan tabel ini, masukkan titik koma 2, titik koma, kosong, lalu enter. Nah, ini titik koma lagi, mungkin kita bisa ulang saja. Kita masukkan sama dengan VLOOKUP mid, buka kurung, masukkan kode kendaraan,
lalu titik koma kita masukkan 3, titik koma 3, tutup kurung, titik koma kita masukkan kode kendaraan sampai tahun kendaraan, lalu kita masukkan titik koma 2, titik koma 0, enter. Nah, yang ini juga sama dengan masukkan VLOOKUP, kita masukkan mid, buka kurung, kode kendaraan, lalu kita masukkan titik koma 3, titik koma 3, tutup kurung, lalu kita masukkan ini kode kendaraan sampai tahun kendaraan. Ini mungkin bisa kita kunci dulu menggunakan ini. Tunggu sebentar. Kita masukkan ulang kode kendaraan, lalu titik koma 3, titik koma 3, tutup kurung, lalu titik koma lagi, kita masukkan kode kendaraan sampai tahun kendaraan, lalu kita masukkan titik koma 2, titik koma 0. Nah, bagian sini kita bisa kunci menggunakan tanda dolar seperti ini. Nah, yang ini juga sama. Nah, seperti ini untuk tahun kendaraannya. Dan untuk jenis kendaraan, kalian bisa masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, masukkan right, tunggu. Nah, lalu kita masukkan kode kendaraan titik koma 3, titik koma, salah. Kita masukkan kode kendaraan, dan jenis kendaraannya, lalu kita masukkan titik koma, masukkan 2, titik koma lagi, 0, enter. Nah, kita masukkan VLOOKUP, lalu kita masukkan kode kendaraan, lalu titik koma, masukkan 3, tutup kurung, lalu kita masukkan titik koma lagi, masukkan kode kendaraan dan jenis kendaraan.
Lalu kita masukkan titik koma 2 titik koma 0, enter. Mungkin bisa langsung kita isi aja. Nah, ini sudah diisi jenis kendaraannya. Lalu kita masuk ke tarif per hari. Tarifnya kita masukkan sama dengan masukkan hal lookup, kita masukkan jenis kendaraan, titik koma, kita masukkan jenis dan tarif per hari. Lalu titik koma 2 titik koma 0, enter. Sorry, kayaknya salah ini. Hal lookup, kita masukkan jenis kendaraan, lalu kita masukkan titik koma, kita masukkan jenis dan tarif seperti ini. Lalu kita masukkan titik koma 2 titik koma 0, enter. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua sama dengan kita masukkan jenis kendaraan. Kita masukkan rumus dulu. Rumusnya VLOOKUP. Kita masukkan jenis kendaraan, titik koma, kita masukkan jenis dan tarif, titik koma 2 titik koma 0. Nah, kita masukin rumus right dulu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Right. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini kita tutup. Tidak usah pakai right. Yang ini juga sama, kita masukkan VLOOKUP, jenis kendaraan, titik 2, lalu kita masukkan titik 2, lalu 0. Sorry, ini salah rumus ya. Nah, rumus yang benar itu sama dengan kita masukkan tarif per hari dikali dengan lama sewa.
nih rumusnya, masukkan VLOOKUP, lalu kita masukkan jenis kendaraan, kita masukkan titik koma, lalu kita masukkan tabel jenis dan tarif, kita masukkan titik koma 2 titik koma 0. Nah, ini jangan lupa kita kunci seperti ini. Coba kita loncat sama dengan, nah seperti ini. Lalu untuk tarif sewa kita menggunakan rumus sama dengan, kita masukkan tarif sewa dikali dengan lama sewa, enter. Nah, untuk tarif sewa, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus sama dengan tarif per hari dikali lama sewa. Nah, untuk tarif sewa, caranya cuma sama dengan tarif per hari dikali dengan lama sewa. Nah, mungkin caranya seperti itu. Tapi ini error, jadi caranya sama aja seperti itu. Nah, ini hasilnya nih. Untuk potongan bisa menggunakan rumus sama dengan untuk menghitung yang dibayar, kita menggunakan rumus sama dengan masukkan tarif sewa dikali 1 dikurang potongan, tutup kurung, enter. Nah, caranya seperti ini. Yang lainnya juga sama, seperti itu juga. Sama dengan tarif sewa dikali 1 dikurang potongan, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah diisi seperti ini, lalu kita simpan. Dan sudah selesai. Ini 1, ini yang kedua, 3, 4, 5,